Oke, baik. Pada pagi hari ini saya menggantikan Bu Widya. Bu Widya hari ini tidak bisa masuk, jadi nanti mungkin minggu depan atau Rabu akan, kita lihat sikonnya, apakah nanti Bu Widya atau, tetap saya, begitu ya. Baik, saya sebelum masuk materi teman-teman ada informasi, silahkan isi absen ya. Yang nggak bisa absen nggak usah tanya di grup, tanya temennya. Nah, tanya temennya yang udah bisa, itu tadi saya share ya, biar teman-teman lihat, ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Karena saya ngelihat, ya it's okay deh, wajar buat rekan-rekan ya yang, belum memahami gitu ya. Saya juga cukup cukup take times ya untuk mempelajari itu gitu ya. Tapi kan Anda lebih banyak waktunya begitu. Nah, informasi selanjutnya, saya mau tanya sebenarnya, ini ada ketua kelasnya nggak di sini? Sudah pernah dipilih ketua kelasnya belum? Ada, Pak. Iya, siapa? Tadi yang bersuara, Saya Pak Listina. oh bisa tulis di chat, Mbak. Listina. Siapa Mbak? Tadi Mbak tidak terlihat soalnya. Atau mohon ketua kelasnya bisa tulis di chat ya. Nanti saya baca. Listina Damayanti, oke. Baik Mbak Listina, nanti mungkin tulis juga nomor handphonenya ya. Jadi kalau ada informasi nanti saya bisa informasikan. Ini jumlah mahasiswa kita 51 atau lebih ya? 51 ya? Baik, sebenarnya kita juga bergabung di kelas senior-senior ya, senior yang mengulang ya. Tapi mungkin karena waktunya bertabrakan, saya lagi cari waktu yang pas untuk bisa digabung seperti itu. Ini teman-teman selain Senin setengah 8 ada waktu kosong, nanti Mbak Listina tolong kasih tahu saya ya. Kalau ada waktu kosong kapan kira-kira mau dipindahkan, nggak apa-apa gitu. Oke, Baik, Pak. baik, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, kalau ada pertanyaan silahkan di-share dulu sebelum kita masuk materi. Atau kemarin bisa kasih tahu sama saya sudah sampai mana mata kuliah, bahan ajarnya dengan Bu Widya gitu. Sehingga saya mulai nggak melompat gitu, saya bisa meneruskan. Ada yang mau berkomentar? Di kelas saya maunya diskusi ya gitu, jangan diem-diem aja gitu. Baik, Pak. Izin menjawab. Ya, silakan Mbak. Untuk terakhir kali pertemuan kelas HI itu pada tanggal 6 membahas mengenai sejarah perkembangan hukum internasional, Pak. Oke, terus? Jadi kemarin itu sempat membahas sejarah perkembangan HI pada abad pertengahan dan abad modern. Oke, berarti masih sejarah ya. Benar, Pak. Oke, berarti kalau begitu saya mulainya dari mana kalau begitu ya? Oke, sebentar. Ada yang mau menambahkan? Tidak ada? Baik, saya kasih stimulus buat rekan-rekan ya. Siapa yang ikut organisasi di Fakultas Hukum? Ini walaupun ini kan kalian ini angkatan pandemi ya, angkatan 2020 ya. Mungkin satu sama lainnya belum pernah ketemu gitu. Coba raise your hand kalau Anda ikut organisasi di fakultas atau di luar universitas gitu.
Boleh di dalam universitas, boleh fakultas, boleh sosial masyarakat, boleh partai politik, silakan. Atau punya startup company atau apa, atau YouTuber, atau TikTokers, atau Instagramers yang sudah blue gitu ya, yang sudah istilahnya sudah monetize atau yang lain. Silakan. Oke, Dani. Terus siapa lagi? Cuma Dani yang ikut organisasi? Oke, ada 2. Ada Ruli, ada ini. Oke, oke. 4, 5, 6. Dari 51 cuma 6 orang, 7, 8. Ada yang lain? 9, 10. Siapa lagi? Oke, 50% ya. 25 lah ya saya anggap. Oke, sekarang turunkan tangan Anda. Sekarang saya mau yang punya prestasi, yang punya sertifikat ikut kompetisi. Ayo, nggak apa-apa, yang nggak menang juga nggak apa-apa. 1, 2, 3. Siapa lagi? Yang punya sertifikat, punya pernah berkompetisi, punya sertifikat ya, karena kita orang hukum ada legalisasinya itu sertifikat gitu. Nah, 1, 2, 3, 4. Siapa lagi? 5. Bahkan kalau Anda menang itu excellent banget gitu. 5 orang yang punya 6. Oke, bisa kasih tahu saya 1, 2 orang apa pernah ikut kompetisi apa dan sebagai peserta atau menjuarai? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Saya pernah ikut lomba di lembaga penelitian Indonesia di LIPI. Oke. Itu lombanya perkemahan karya ilmiah remaja. Alhamdulillah kelompok saya masuk ke dalam urutan 5 besar, Pak. Oke, punya sertifikatnya? Alhamdulillah ada, Pak. Oke, silakan nanti lampirkan ya ke saya. Oke, ada yang lain? Ada yang mau berkomentar lagi? Saya, Pak. Ya, Purnama, silakan Mas. Saya dulu pernah ikut nasyid, lomba nyanyi gitu. Menang juara 3, ada pialanya kok, Pak. Oke, saya batasi ya. Ketika Anda S1 apa bukan? Ketika SMA sih, Pak. Oke, kita batasi. Mas tadi siapa? Mas Billy ya? Apa siapa ya? Itu waktu S1 atau enggak? Mas Dani. Waktu S1 atau SMA? Waktu SMA, Pak. Oke. Sekarang kita batasi. Ketika Anda masuk S1, siapa yang tunjuk tangan? Ayo, silakan. Mbak Safira ikut kompetisi apa? Waktu awal-awal kuliah itu pernah ikut, tapi di luar universitas gitu. Oke. Lomba menulis inspirasi, cerpen gitu. Terus pernah juga lomba menulis cerpen, tapi sayang saya nggak lolos. Terus lomba PKMI, timnya juga nggak lolos, sayang banget. Tapi kalau yang cerpen inspirasi masuk 100 besar. Terus waktu itu lomba CNC, lomba KTI. Dan walaupun gak lolos, tapi lagi dipublish, alhamdulillah. Oke, berarti ada publish-nya ya. Oke, sertifikat dan hasil publish-nya bisa share ke saya nanti ya. Di pertemuan kita yang Belum dikasih, Pak. Oh, belum kasih. Kalau yang begitu publish. minta ya. Ya, itu lagi minta. ongoing. Oke. Kalau Mas Yansen, apa Mas Yansen? Untuk S1 sebenarnya belum mulai, Pak, tapi lagi ikut lombanya. Jadi sekarang lagi proses lomba peradilan semu, Pak. Oke, berarti moot court ya. Ada yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Afifah. Baik, untuk S1 ini saya masih sedang mengikuti perlombaan peradilan semu untuk JR ke Mahkamah Konstitusi, Pak, CMCC. Oke. Moot court juga ya, karena moot court banyak gitu ya. Kemarin ada mahasiswa PSBH datang ke saya juga, dia mau ikut JSUP dan juga arbitrations model ya di beberapa universitas. Ada yang lain? Nggak Saya, ada? Pak. Maura, oke Mbak Maura apa Mbak?
Ya, jadi kemarin tanggal 8 September baru ikut lomba War Virtual Choir di itu Pak, di Bandung. War Itu lomba Virtual Choir, oke. choir, lomba paduan suara. Itu Oke. PSM dari PSM Unila tingkat nasional, Pak. Oke, yang penting ada surat keterangan tugasnya dan sertifikat ya sebagai bukti Iya. Anda. Oke, kenapa saya tanya ini, ada yang bisa kasih komentar nggak? Atau pernah dengar dari senior-senior Anda? Ini biar kita nggak serius-serius banget ya. Kalau nggak mandi Izin nggak menjawab, Pak. apa-apa. Ya, ayo silakan. Siapa Mas? Saya Pak Dani, Pak. Iya. Saya pernah dengar Bapak waktu memberikan kuliah di SDGs pengentasan kemiskinan bahwa Bapak selalu mengapresiasi bagi mahasiswa-mahasiswa yang memiliki konten kreator seperti konten kreator, YouTuber, TikToker dan lain-lain. Kemudian mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang apapun itu, Bapak selalu memberikan apresiasi lebih. Kemarin Bapak menyampaikan seperti itu. Oke. 90% begitu ya. Jadi artinya begini, saya berimbang gitu. Artinya akademik jalan, non akademik juga jalan. Tapi juga ada kompetisi-kompetisi yang sifatnya akademis gitu. Well, apapun itu kegiatan Anda yang bisa menumbuhkan rasa percaya diri Anda, kemudian mampu bersaing dengan teman-teman yang lain, baik teman internal, eksternal maupun di luaran, nasional bahkan internasional, saya kasih apresiasi gitu ya. Setidaknya nilai Anda minimal B deh, kalau punya sertifikat itu tunjukkan ke saya minimal B. Kenapa? Mungkin nanti Anda lulus, Anda tidak berkecimpung di dunia hukum gitu, tapi di dunia yang Anda hobi gitu. Tadi ada yang bilang ada paduan suara gitu. Ada loh mahasiswa Unila itu sekarang jadi guru nyanyi. Terkenal loh di Lampung begitu. Ada yang jadi guru pianis gitu. Nah, gitu ya. Jadi apapun itu kegiatan Anda, tapi karena kita orang hukum, legalisasinya perlu. Artinya sertifikat, surat tugas, lampirkan ke saya. Nah, gitu ya. Jadi itu salah satu cara bagaimana menumbuhkan rasa percaya diri Anda. Nah, saya mengajak Anda untuk bisa apa? Nih orang hukum, seperti Mbak Safira nih bilang nih ya. Mbak Safira, saya pernah ikut cerpen 100 best gitu ya, best of 100 gitu. Sekarang kita tukar Mbak Safira ya, kita tulis bukan cerpen tetapi tulis jurnal yang sifatnya akademis. Ini udah bisa, dia udah punya basic gitu untuk nulis. Kenapa? Orang hukum suka tidak suka Anda sekarang berkecimpung di sini. Mau nggak mau, otak Anda harus jalan. Diaplikasikan kemana? Ke mulut, ke verbal, sama ke tangan, tulisan. Gimana orang mau tahu pemikiran Anda kalau Anda nggak ngomong, Anda nggak nulis? Nah, gitu. Ataupun apresiasi lainnya gitu. Kadang-kadang nih, kalau saya di kelas tuh saya diskusi langsung, tanya-tanya gitu, Mas Dani, Brilian, Purnama, Tian, segala macam gitu ya. Saya tanya pasti. Nah, kalau kayak begini kan susah nih ya, gitu. Mungkin terkendala jaringan dan lain-lain. Nah, mungkin diapresiasikan di YouTube, apresiasikan di TikTok, apresiasikan di Instagram Live atau apa segala macam. Itu saya hargai loh, saya lihat, oh ini kayaknya mahasiswa saya deh gitu ya. Oh, dia punya konten apa? Oh, bagus gitu loh. Jadi ada mahasiswa HI, mahasiswa jurusan saya, dia hobinya itu YouTuber gitu. Kalau teman-teman kenal yoga gitu, nah itu YouTubernya aneh-aneh gitu. Sampai dia bahas, mungkin teman-teman udah nggak tabu lagi gitu ya. Ada konten-kontennya yang sedikit nyeleneh gitu ya. Agak ke pacaran lah, agak ke skripsi lah, agak ke dosen killer lah, dosen apa-apa gitu ya. Nanti buka aja sendiri YouTube-nya. Itu fakta gitu, itu fakta yang terjadi. Nah, saya bukan itunya yang ngambil, tapi mental Anda gitu ya, mentalnya dulu nih. Tapi kalau udah ditanya dosen, ayo coba silakan sampai mana mata kuliahnya kemarin gitu. Atau nanti ditanya materinya apa gitu. Nggak apa-apa, karena forum ini tempatnya salah. Kalau nggak tempatnya salah, Anda yang salah gitu loh.
Nanti kalau Anda keluar, Anda sudah S1, Anda ngomong salah, Anda nulis salah, publik yang ngejudge. Kalau di sini siapa yang menjudge? No, nggak ada, semuanya belajar termasuk saya gitu loh. Jadi disinilah Anda tumpahkan semua pemikiran Anda, mau salah, mau benar gitu. Ya. Nah, jadi itu intermezzo saya sebagai pembangkit motivasi Anda yang di pagi hari ini yang mendung ini, gitu ya, mungkin yang lagi kelaparan, biasanya anak kos ini laparan gitu ya. Tapi zaman pandemi gini nggak ada yang di kosan kayaknya ya, di rumah semua ya, atau belum mandi, nggak apa-apa. Gitu loh ya, belum gosok gigi dan lain-lain, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting semangat gitu ya. Oke, kita masuk materi. Nah, ada pertanyaan nih, yakin? Materinya hot banget nih gitu ya. Kalau teman-teman kemarin mengikuti kuliah umum dari rekan saya yang sekarang bekerja di Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Switzerland. Tahu nggak sih Switzerland itu di mana? Ada yang tahu nggak? Ayo. Coba Swiss kan, Pak. Mas Trian nih, ininya background-nya sudah Mekah nih gitu ya. Sudah internasional banget gitu ya. Tahu nggak Mas Trian, Switzerland itu di mana Mas Trian? Kalau setahu saya di Eropa, Pak. Di Eropa, oke lah ya, di Eropa gitu ya. Di benua Eropa gitu ya. Nah, kalau kita mau ke sana gimana Mas Trian? Butuh apa kita itu? Kalau setahu saya butuh paspor, butuh uang ya. Pasti Butuh uang, paspor, paspor. visa. Oke, oke, thank you. Ada yang tahu nggak visa itu apa? Izin menjawab, Pak. Iya, nggak usah izin-izin Mas, langsung jawab aja, nggak apa-apa. Visa Pasti. setahu Dani adalah suatu surat yang memberikan izin warga negara asing untuk masuk ke dalam wilayah negara lain, Pak. Oke, ada yang lain? Atau yang pernah umroh, atau yang pernah kemana gitu? Nggak ada? Oke. Nanti cari artikel ya kenapa saya harus punya paspor. Nah, gitu ya. Mahasiswa yang menulis. Nanti baca di situ ya. Keluar negeri bukan hanya untuk orang kaya, tapi kemauan. Nah, gitu ya. Kalau saya jawab begini, visa itu yang ada di kartu ATM Anda. Betul nggak? Ayo, kan kalian punya KTM semua. Punya KTM yang langsung ATM gitu ya, betul nggak? Kartu tanda mahasiswa plus bisa ngambil duit. Iya, Pak. Belum dapat, Pak. Ya, Pak. Oh, belum dapat. Siapa protes Belum. kalau belum dapat? Demon akademik itu kalau belum dapat. Gitu. Anda itu mahasiswa, itu hak Anda gitu untuk dapat ya. Kenapa saya belum dapat? Tapi lihat kewajiban Anda udah bayar belum gitu ya. Nah, informasi lagi ya buat teman-teman. Kan kemarin Wadek 1 tanya sama saya sebagai ketua bagian, boleh nggak mahasiswa yang nggak UKT, belum bayar UKT, masuk ke kelas saya? Saya dengan gamblang saya bilang boleh. Nah, jadi teman-teman yang punya teman-temannya yang nggak punya kemampuan ekonomi yang cukup di masa pandemi kayak begini, jadi terhalang untuk bayar UKT, nggak apa-apa, gabung di kelas saya gitu, atau digabung di kelas lain. Saya sudah perintahkan dosen-dosen yang lain untuk bisa terima. Tapi lapor. Jangan nanti waktu input nilai, dia baru datang. Padahal saya nggak kontrol dia gitu loh. Kan jadi tanda tanya gitu ya. Apalagi dia nggak aktif gitu ya. Online tidur. Tahu nggak online tidur itu? Dia online gitu, tapi nggak hidup gitu. Kan tidur gitu. Pas panggil nggak ada. Gitu. Nah itu kasih tahu teman-temannya yang begitu ya.
Teman-teman yang begitu jangan dijauhi, dirangkul. Ya kadang-kadang meet up lah kalian tuh buat Zoom sendiri gitu. Nah kemudian lihat siakadu. Siakadu itu nanti jangan di akhir, Pak saya salah kelas. Bego banget itu mahasiswa tuh. Berarti siakadunya nggak pernah dibuka tuh. Ya, siakadunya dibuka saya kelas siapa sih sebenarnya, dicek. Balik lagi. Betul nggak kalau saya bilang visa itu yang ada di kartu ATM Anda? Nah, betul juga sih Pak. Gitu. Ada tulisannya visa. Salah nggak ketika mahasiswa saya jawab begitu? Nah, sekarang apa bedanya visa yang ada di ATM sama visa yang terkadang kalau teman-teman punya paspor itu disematkan di dalam paspor Anda? Ada yang bisa kasih komentar? Silakan. Cantika, Pak. Ya, silakan Mbak Cantika. Kalau menurut aku, visa yang ada di ATM itu kayak bisa buat transaksi gitu loh, Pak. Jadi bisa transaksi secara tunai, secara elektronik melalui ATM. Jadi beda lagi sama visa yang buat pergi ke luar negeri gitu. Ada yang lain? Kalau Ada, Pak. saya Ya, yang Mbak Safira dulu ya, Mas Dani ya. Silakan. kalau visa di bank itu tuh dia tuh terdaftarnya tuh di kebangan gitu. Kalau kalau angka yang visa yang angka di kartu visa itu tuh lebih ke kartu negara gitu, Pak. Terdaftar di negaranya gitu. Lebih tandanya itu tanda nomor kayak absen dia di negaranya situ, tanda penduduk dia di negara gitu. Identitas negaranya lah. Oke, ada yang lain? Saya, Pak. Ya, Mas Pur. Kalau visa yang dari bank itu adalah produk dari bank, sedangkan kalau visa yang dari negara itu adalah suatu dokumen yang dibuat untuk masuk ke negara lain, Pak. Oke. Saya cukupkan ya kalau begitu komentarnya ya. Nanti dapatnya di mana ya? Nanti Anda itu dapat hukum telematika, tapi hukum telematika itu lebih ke perspektif perdata, pidana, HI, kemudian sosiologi dan lain-lain. Tapi kalau teman-teman mau dapat lebih detail, ada di hukum teknologi informasi internasional ya. Kalau Anda jurusan lain, saya bukan ngajak Anda masuk ke hukum internasional. Anda masuk jurusan lain, tapi tertarik untuk bicara teknologi internasional, Anda bisa ikut gitu ya. Jadi non kredit ya, kalau Anda mau ikut nggak apa-apa. Nah, jadi nanti detail Anda akan bicara perbankan, pihak ketiga, dan lain-lain. Kalau visa itu, Mastercard itu bukan perbankan, tapi pihak ketiga yang mengurusi jasa pelayanan. Ya, nanti Anda belajar. Coba Anda buka websitenya Mastercard atau Visa, gitu nanti bisa terlihat. Itu untuk visa perbankan. Nah, kalau visa yang paspor, yes betul yang apa yang dikatakan oleh teman-teman yang menjawab tadi adalah izin. Bisa berbentuk surat ataupun kartu ya. Atau stiker yang ditempel disematkan di dalam paspor. Kenapa saya bicara dua hal ini? Dari dua hal ini terbukti suatu implementasi dari hukum internasional. Satunya bicara teknologi perbankan, satu lagi bicara publik hubungan internasional, hubungan kenegaraan. Kenapa kok bisa tercipta visa sih? Gitu ya. Kalau Anda ke Asia Tenggara, well kita nggak perlu visa. Visa on arrival dicap free. Anda ke Singapura, Anda ke Malaysia, Anda ke Thailand, Anda ke Vietnam, Filipina. Anda nggak perlu bayar visa, Anda datang pakai paspor hijau Anda, datang dicap. Berapa hari? 7 days, 20 days, 30 days. Nggak perlu kita syarat-syarat yang lain. Kalau pandemi mungkin diperlukan syarat sekarang. Tapi kalau Anda ke negara maju, Eropa, Jepang, Korea Selatan, dan lain-lain, well ada account bank perlu
untuk pengajuan syaratnya. Oh, ada pemeriksaan kesehatan. Nah, itu beda-beda lagi. Kenapa? Ada hukum-hukumnya sendiri. Jadi kalau ditanya sama, nanti kita masuk hukum perdata internasional ya, semester genap. Ada berapa hukum perdata internasional di dunia? Karena beda-beda. Jadi jawabannya adalah sebanyak negara-negara yang ada di dunia. Kenapa? Karena beda-beda. Belum tentu sama hukum Indonesia sama hukum negara lain. So, dalam hukum internasional juga ada pembagiannya. Ada public, ada private. Nah, sampai sini saya mengajak Anda untuk berpikir itu ya. Jadi tinggalkan dulu pemikiran domestik Anda, menjelajahlah sampai ke mana-mana gitu. Saya suka sama Mas Trian ini, dia udah pakai background internasional gitu. Saya kalau pakai background hilang gambar saya, yang ada kelihatan background, muka saya nggak ada gitu. Jadi nggak bisa lihat ekspresi. Nah, jadi nanti kalau kuliah sama saya, komputernya bisa background, coba backgroundnya negara-negara gitu ya. Gitu. Jadi, wah ini udah menunjukkan saya mau ke sana nih. Gitu. Saya mau umroh aja nggak kesampean gitu loh. Dulu saya ketika di Jepang 4 tahun mau naik haji gitu ya. Ada anak bayi, mau saya tinggalin kayak nggak bisa gitu. Padahal kuotanya banyak. Kalau di sini kita sampai 10 tahun, 20 tahun saya daftar itu sampai 2030 berapa tuh. Kalau di sana tinggal berangkat kuotanya berlebih. Kuota Jepang dipakai sama orang-orang Indonesia. Jadi berangkatnya TKI, TKW, terus bule-bule, terus student-student gitu ya. Dipakai gitu ya. Nah, jadi bacaan-bacaan yang sifatnya internasional harus dibaca ya. Yang menurut saya bagus buat temen nih. Kenapa saya harus punya paspor gitu ya. Jadi di situ bukan sombongnya yang dilihat. Sekali lagi jangan ya. Jangan berpikir Bapak ini sombong dan lain. No. Anda harus berpikir maju, progresif. Saya nggak banyak materi nih, saya banyak ngocehnya begini gini, tapi ada materi di dalamnya. Ya, yang pertama tadi apa? Oh, ada public and private. Oh, ada hubungan kenegaraan diplomatik. Oh, ada hubungan teknologi, ekonomi dan lain-lain. Nah, kemudian ada hubungan hukum perdata yang beda-beda antara negara-negara yang lain. Tapi cara saya contohkan dengan yang lain-lain. Begitu ya. Kemudian konten-konten YouTube yang sifatnya internasional, film-film, itu mesti Anda tonton. Kenapa? Ada yang tahu film baru hari ini apa? Coba, ada yang bisa kasih tahu saya nggak? Siapa yang suka nonton film Indo XX1? Yang udah sekarang 1, 2, 3, 5, 6, 7 gitu ya. Sekarang website-nya udah ganti tuh. Nggak gaul nih kalian nih, gitu ya, nggak suka. Pak, Ada. di WTV. Di WTV, oke. Di layarnya yang lain? Sangchi, Pak. Sangchi. Oh, Sanchi. Oke, ada yang lain lagi? Netflix, Pak. Netflix. Netflix mah bayar, Mas. Yang bajakan dong. Idlix, Pak. Telegram banyak, Pak, kalau bajakan. Oke, jadi semuanya sudah tahu ya. Kenapa kita menjebol itu? Kenapa banyak konten-konten website menganonimkan website address-nya, alamat website-nya? Ini biasanya biar nggak ketangkep. Biar nggak ketangkep. Oke. Sama siapa yang nangkep, Mbak? Itu kan termasuk melanggar undang-undang cipta gitu, Pak. Undang-undang Karena cipta. kan dia nyebar, maksudnya undang-undang cipta hak karya gitu loh. Undang-undang hak cipta gitu. Oke. Nah, itu kan mereka menyebarin karya orang tanpa ada kerjasamanya, ada surat-suratnya, ada izinnya gitu. Oke. Ada yang lain? Pernah baca nggak? Kominfo memblokir hampir 100.000
konten website. Apa? Pornografi, ilegal, copyright, kemudian terorisme, terus radikalisme, gitu ya. Pertanyaan saya, ada yang punya akun judi online nggak? Nggak ada. Oke, jangan coba-coba juga ya. Di handphone tuh banyak tuh iklan-iklannya, kalau buka film bajakan gitu, iklannya banyak, judi online gitu segala macam. Ya, ada yang menarik gitu. Ada skripsi anak HI itu, si yoga tadi, dia judi online gitu ya. Yang menariknya apa? Undang-undang kita melarang. Undang-undang kita melarang ya. Ini Anda harus resapi ya, bahwa ada international scope di situ ya. Nah, jadi kita ini lagi hukum internasional, tapi bahasanya lagi banyak macam. Saya keluarkan case-case yang nanti kita akan bahas di materi. KUHP melarang. Undang-undang transaksi keuangan juga melarang. Kemudian ITE melarang. Telekomunikasi melarang. Tapi faktanya, kita punya akun, punya account bank, tapi masalahnya websitenya di luar. Yang mendaftarkan websitenya ada di Indonesia. Tapi dia eksis. Usernya around the world. Semua negara punya. Tapi konsumennya Indonesia. Jadi ada hubungan. Jadi kalau ada peta Indonesia, peta dunia itu ya, panahnya kemana-mana tuh. Siapa yang bisa ngatur kedaulatan teknologi di dunia? Ayo berpikir. Jadi jangan cuma berpikir, gua nggak dapet cewek, gua nggak punya cowok. Tinggalin Mas, Mbak. Kita sekarang lagi mikirin dunia. Mikirin teknologi hari ini gitu ya. Di handphone Anda, nih, handphone ini bisa menggapai dunia. Orang anak SMP aja bisa ngejebol NASA, masa ini anak S1 nggak bisa ngejebol yang lain-lain? Ayo, kalau pacar jangan dipikirin ya, nanti dia datang sendiri gitu. Apalagi ngelihat kita pinter, sukses. Kalau bego, iya nggak datang-datang gitu. Apa? Kira-kira dengan case tadi tuh gimana tuh? Ada yang bisa kasih komentar nggak? Nggak bisa, oke. Belum nyampe otaknya, oke nggak apa-apa ya. Jadi maksud saya bilang seperti itu adalah dengan adanya hukum teknologi hari ini hukum internasional terkadang-kadang teriris-iris gitu ya, paham ya? Begitu juga dengan hukum nasional. Apakah bisa mengikuti perkembangan zaman? Nah, kalau Anda belajar history of international law dari zaman abad antah berantah, masa silam abad pertengahan, kemudian modernisasi, revolusi industri, sampai hari ini, dia punya transformasi yang signifikan hari ini. Dibuktikan dengan apa? Dengan adanya international convention, agreement, international relationship, konflik, bahkan perang. Perangnya udah apa? Ada cyber war. Cyber warfare, kalau teman-teman ngelihat White House Down, itu ya, film apa tuh, lupa saya. Ada lagi London, apa itu? London Has Fallen, Pak. Nah, London Has Fallen ya. Kemudian ada Fast and Furious. Ada apa lagi? Film yang bicara tentang menghack sistem komputer dan lain-lain.
Kalau di Fast and Furious itu dia punya global eye ya, apa? Yes, dia punya teknologi hari ini untuk bisa melihat kita di mana. Hari ini kita bisa nggak melihat? Bisa. Bisa, kita punya citra satelit, kita punya, kalau teman-teman hobi main apa itu pesawat kecil, drone ya, atau buatan US, buatan Cina, well be careful. Kenapa? Karena di situ there is a GPS and cam. Jadi kenapa potret-potret itu masuk semua ke satelitnya Amerika, China dan lain-lain. Tapi saya sih lebih suka beli yang Cina gitu ya, lebih murah gitu. Nah, tapi ya hati-hati ya begitu. Nah, itu sekelumit permasalahan atau saya bilang konflik ya, karena konflik itu bukan permasalahan. Konflik itu pro kontra antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Begitu juga dengan rules and fact. Kalau teman-teman semester 1, semester 2 dapat Dasein and Dasolen, bahwa ada fakta, ada teori atau aturan yang berbeda dengan keadaan sebenarnya. Di aturan internasional pun begitu gitu. Sudah diatur tapi masih terjadi kesalahan gitu ya. Siapa yang share? Oke, saya close ya, coba ya. Mungkin kepencet atau belum paham. Atau Mbak, siapa yang share ini? Mbak Aulia Wazulfa, ada yang mau disampaikan? Nggak apa-apa, silakan. Nggak ada. Ini kelihatan punya saya ya? Kelihatan, Pak. Oke. Maaf ya Mbak Aulia, saya cut Anda. Baik. Dari apa yang sudah saya bicarakan tadi, ya. Nah, saya sebenarnya mau mengarah ke sini gitu. Bahwa di dalam hukum internasional itu punya bagian-bagian yang sangat saya bilang sangat unik gitu ya. Dan terkadang faktanya antara public and private itu sulit dibedakan. Contoh apa? Ada yang bisa ngasih saya ide enggak? Ayo, ada ya enggak yang bisa kasih saya ide? Coba saya kasih. Ini walaupun saya ngasih cuma 1-2 slide ya, tapi harus bisa masuk ya. Nah, ini yang saya bisa kasih tahu tadi ya. Terlihat apa nih teman-teman nih kira-kira nih? Nah, informasi buat teman-teman ya, nanti kan Anda akan menulis skripsi, jurnal, artikel ilmiah, dan lain-lain ya. Kalau Anda melihat, kalau Anda akan mengambil data, carilah data berdasarkan official website-nya. Ataupun tulisan-tulisan di internet yang punya namanya, tanggal terbitnya, dan perusahaan yang menerbitkannya. Artinya alamatnya jelas gitu ya. Alamat websitenya jelas. Tapi jangan Wikipedia. Kenapa? Karena itu Wikipedia kita bisa rubah semuanya.
Gitu. Jadi mungkin agak tidak terpercaya. Tetapi ketika Anda buka Wikipedia misalnya bicara masalah hukum internasional gitu ya. Kita masuk ke sini misalnya ya. Jadilah mahasiswa dan mahasiswi cerdas. Kenapa? Lihatlah sumbernya. Sini ya. Lihat sumber ini. Nih ya. Yang ini maksud saya. Ketika kita baca, ternyata ada rujukannya, larilah ke rujukannya gitu ya. Tapi kalau begini nih kan, begini butuh rujukan sunting sumber. Kita bisa edit gitu loh. Kita bisa tambahkan di situ gitu, mulai menyunting dan lain. Jadi terkadang kita tidak, kata-kata ini bukan tidak bisa dipertanggungjawabkan, jadi samar gitu ya. Di dalam dunia akademis itu nggak bisa. Begitu, oke? Nah ini sebagian dari informasi buat rekan-rekan. Nah, balik ke materi tadi. Ada yang bisa kasih saya gambaran? No? Oke ya. Pada hakikatnya hukum Indonesia, hukum internasional itu dibagi dua. Kalau Anda ikut kuliah umumnya Prof. Heriandi ya, kalau tidak salah ya. Ada perdata dan ada publik. Perdata ini juga kita bagi lagi. Ada agreement, ada ekonomi, ada bisnis, ada penyelesaian sengketa. Kemudian teknologi, kemudian banyak sekali ya. Kalau publik itu banyak juga. Publik itu apa? Misalnya perbatasan, kemudian hubungan kenegaraan, yang saya bilang tadi visa, izin tinggal, dan lain-lain. Kemudian masalah kewarganegaraan, kemudian masalah, banyak ya. Nah, sekarang saya punya isu nih. Kira-kira teman-teman bisa bedakan nggak antara public dan private? Saya kasih contoh yang sudah dicontohkan oleh Prof. Heriandi. Ketika Anda masuk pesawat, ya ketika Anda masuk pesawat nih, atau pelabuhan-pelabuhan laut besar gitu ya. Kalau dulu saya penyeberangan ke mana ya? Kalau di Indonesia nggak ada deh, tapi kalau penyeberangan internasional dari Batam ke Singapura, dulu ada penjelasannya. Jadi bagaimana memakai parasut, kemudian bagaimana kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, gitu. Ada standar keselamatan yang dijelaskan. Nah, itu terdapat di dalam aturan penerbangan sipil yang dikeluarkan oleh organisasi internasional. Nah, kira-kira menurut teman-teman nih, itu masuk perdata atau private? Masuk perdata atau public? Ayo. Keselamatan penerbangan nih, masuk mana nih? Publik, Pak. Masuk publik. Kenapa, Mas Pur? Karena itu kan mencakup semua orang, Pak, yang bisa mengetahuinya juga. Diketahui oleh semua orang. Oke. Setiap yang terbang kan harus mengetahui prosedur dari penerbangannya itu, Pak. Oke. Ada yang lain? Nggak ada. Oke. Ya, ada yang mau berkomentar? Rafif? Publik karena itu mengatur antara hubungan sebuah instansi dengan sebuah kelompok dan kelompok yang lain gitu, Pak. Oke. Satu lagi deh contoh ya. Kalau Anda ke luar negeri, Anda bawa handphone nih, nggak mungkin lah lupa atau nggak ada handphone.
jaringan telekomunikasi Anda berubah. Dari yang Telkomsel, Indosat, Axis, Excel, dan lainnya berubah. Jadi misalnya kalau Singapura itu Singtel gitu ya. Kalau Jepang itu ada 3 Docomo dan lain-lain gitu ya. Apalagi gitu. Kalau Korea begitu juga. Pokoknya kalau Anda keluar negeri, jaringan telepon Anda berubah, providernya. Itu private atau public? Izin jawab, Pak. Ya. Kalau menurut saya itu masuk ke dalam ranah privat, Pak, karena kepentingan antara pemilik provider dengan si konsumennya. Oke. Nah, ini berkaitan sama handphone juga nih. Kalau radio itu tahu nggak frekuensinya dari berapa ke berapa? Kalau ada naik mobil gitu, radio tuh dari berapa ke berapa, malam-malam dengerin, meratapi kesendirian tuh, dengerin radio tuh dari FM berapa sampai FM berapa gitu, AM berapa sampai AM berapa gitu. Nggak tahu, atau radio Indonesia, radio Lampung deh. Apa aja tuh ya, 94,4, 92,5, 100. Apalagi yang bagus-bagus tuh, namanya saya lupa gitu. Itu seluruh dunia sama nggak itu kira-kira tuh? Beda, Pak. Beda. Beda, Pak. Beda. Oke, yang rumahnya jauh dari Bandar Lampung. Di luar Lampung. Ada nggak di sini? Saya Pak, Jonathan. Oke, Jonathan di mana Jonathan? Jakarta Pak. Jakarta. FM-nya dari berapa sampai berapa? FM-nya dari berapa sampai berapa? Kurang tahu sih Pak. Oke, dari 87 sampai 107. Sama nggak? Beda. Sama. Oh sama, iya sama Pak. Coba lu cari nanti radio, lu pasti 87,7 sampai 87, berapa lah, lupa saya ya, sampai 100-an gitu, 107. Di Lampung juga sama gitu loh. Tapi frekuensinya untuk radio-radionya beda-beda. Nah, tapi frekuensi dari 87 sampai 107 itu public. Over the world sama. Siapa yang ngatur? International Telecommunication Union. Nah, jadi teman-teman yang nggak paham, mungkin agak bingung membedakan antara private dan public. Kalau keselamatan penerbangan, kita sebut public. Ya. Kalau jaringan provider yang berpindah, private business. Ya, kerjasama antara Telkomsel, Singtel, dan lain-lain ya. Kerjasama provider itu dibuktikan dengan kontrak, international kontrak. Tapi pembagian frekuensinya itu public, International Telecommunication Union yang bagi. Jadi kalau Anda fokusnya ke hukum teknologi, di dunia ini frekuensinya sama, tapi dibagi wilayah. 3 wilayah di seluruh dunia ya. Baik, saya masuk. Ini kalau saya baca pengertiannya ini agak sama nih. Yang pertama kalau bicara perdata internasional, dia mengatur untuk unsur asing, tapi di negara kita. Jadi simpelnya begini, hukum nasional untuk unsur asing. Nah, baik dia objek asing, subjek asing. Kalau public internasional, itu antar negara. Oke, paham ya? Kalau perdata atau private itu hukum yang mengatur subjek asing atau objek asing. Kalau publik itu adalah antar negara. Oke? Kalau di perdata, dia nggak punya kesepakatan. Dia punyanya hukum nasional. Kalau antar negara tercipta atas dasar kesepakatan.
Nanti kita sampai hubungan HI dan HN, hubungan internasional, hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Nah, simpelnya begitu ya. Kalau perdata hukum nasional untuk subjek asing atau objek asing, kalau hukum internasional publik itu antar negara. Atas dasar kesepakatan. Kalau hukum perdata internasional itu atas dasar hukum nasional. Jadi nih saya kasih gambaran begini. Kalau hukum nasional kita, kalau Anda misalnya ditilang di jalan, Anda nggak tahu undang-undangnya, pasal berapa dan lain-lain, tetap ditilang apa enggak? Tetap kan? Kenapa? Karena tetap, karena undang-undangnya sudah diumumkan di dalam lembaran negara nomor sekian. Orang buta juga dianggap tahu. Gitu ya. Kecuali Anda punya saudara polisi gitu ya. Saya bilang, saya ini adiknya ini loh. Oh, siapa? Silakan jalan gitu ya. Makanya di Indonesia masih terjadi hal-hal yang seperti itu. Dan saya pun mendapat keuntungan akan hal itu gitu. Tapi kalau Anda bilang saya mahasiswa, saya buru-buru karena mau kuliah, mau ujian dan lain-lain. Berharap polisinya berbaik hati gitu ya. Apalagi bilang saya anak kosan, belum makan, belum sarapan, saya nggak ada uang begitu. Ya berharap dikasih kebijaksanaan gitu ya. Sampai sini dapat poinnya nggak? Kalau nggak dapat kasih tahu gitu ya. Saya ngasih tahu Anda berdasarkan case ya, jadi Anda bisa membayangkan gitu ya. Jadi kalau ditanya orang, apa sih praktek hukum internasional? Coba jelasin. Nah, gitu ya. Nah, jadi ada sifat memaksa dari hukum nasional. Kalau hukum internasional, belum. Prinsipnya dia nggak ada sifat memaksa. Nanti kalau sudah tergabung di dalam member suatu international convention, international agreement, ada sifat memaksa yang berasal dari apa? Dari kewajiban. Hak dan kewajiban termaktub dalam perjanjian tersebut. Ya, prinsip perjanjian hukum nasional ada di mana? 1320 KUH Perdata. Undang-undang perjanjian. Ada lagi di mana? Ada lagi di Conventions of Wiener Conventions, ya, tentang international agreement. Nah, itu dulu ya. Semoga bisa. Sebentar ya. Biasa, paket ya. Nah, paket ini juga jadi hukum internasional ya. Ngirim paket dari luar negeri ke dalam gitu ya. Ini ada nanti kita bahas dalam hubungan ekonomi internasional. Ini yang perlu teman-teman pelajari sebenarnya, sejarah-sejarah penting ya. Kalau mungkin Bu Widya sudah pernah ajarkan belum ya? Bentar ya. Coba saya kasih tahu Anda. Oke, kita masuk di dalam modern history deh. Ini di mata kuliah semester 1 ya. Ada mata kuliah baru ya, namanya pengantar hukum internasional. Tapi kalian nggak dapet gitu. Nah, tapi bahasanya hampir sama gitu. Karena hukum internasional ini saya dan tim kita rubah gitu ya, materi-materinya lebih praktikal gitu ya. Nah, kan kadang-kadang kita kan belajar basic ya. Kita sampai jam berapa ya, Mbak, Mas? 9.10, Pak. 9:10, Pak. Ingetin saya jam 8.50 ya, 7 menit lagi ya berarti ya. Nah,
Sebenarnya Anda harus belajar historinya dari sini ya. Dari saya nggak kalau sejarah ini kan SMA nih ya. Kalau ini dapat ya SMA ya. Dapat nggak nih? Mesopotamia, Maya, Egypt, China, Inka, Aztec dan lain-lain. Ini kan pramodernisasi ya. Sejarah pramodernisasi. Gimana hubungan interregional terjadi ya. Kolonisasi, kerajaan, dinasti, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke sini aja deh, ke modern history, sejarah. Bagaimana abad modern itu terbentuk gitu ya. Kemudian ada Renaissance, abad revolusi, industri, hegemoni Eropa, kemudian perang dunia, perang dingin, dan lain-lain. Sampai hari ini ada namanya technological colonizations. Paham nggak? Saya juga nggak paham itu. Paham nggak teman-teman? Pernah dengar nggak? Tidak, Pak. Penjajahan teknologi. Sadar nggak kita dijajah? Sadar, Pak. Apa sadarnya Mbak Afifah? Iya, karena dengan perkembangan teknologi sekarang itu banyak orang yang tidak bisa memfilter atau memanfaatkan teknologi itu dengan baik, sehingga dengan tidak terfilternya teknologi yang kita gunakan tersebut itu akan memberikan dampak yang negatif bagi kita, Pak. Sehingga lambat laun tanpa kita sadari kita akan terjajah dengan teknologi itu sendiri. Contohnya saja sekarang game online itu semakin marak, Pak, di mana-mana. Banyak anak-anak yang sampai menghabiskan waktu belajarnya hanya untuk bermain game, sehingga banyak anak-anak yang minat belajarnya turun gitu, Pak, dan dapat menyebabkan meningkatkan angka kebodohan anak-anak gitu, Pak, khususnya di masa pandemi saat ini gitu. Itu adalah salah satu contoh bukti bahwa dengan adanya teknologi ini tanpa kita sadari dapat menjajah bangsa kita sendiri, Pak. Itu menurut saya. Ya. Pak, izin tambahkan, Pak. Super sekali. Ya, Mas Rafif, silakan. Dari kata penjajahan ya, Pak. Kalau dalam artian penjajahan di sebuah negara itu suatu negara menguasai negara lain. Nah, kalau dalam artian teknologi berarti suatu sistem itu sudah menguasai masyarakat yang luas itu. Jadi kita ini udah dikuasai oleh teknologi itu, Pak. Ya contohnya sudah dijelaskan tadi oleh Afifah. Izin menambahkan juga, Pak. Ya, boleh. Di samping dari penjajahan teknologi tadi, saya juga belajar tentang neokolonialisme di SMA, Pak. Di mana ekonomi kita tidak sepenuhnya dipegang atau berdiri di tangan anak bangsa itu sendiri, melainkan dikuasai oleh pihak asing yang mana sumber-sumber daya yang seharusnya bisa dioptimalisasi oleh warga negara sendiri, tapi malah justru digenggam oleh pihak asing, Pak. Mungkin itu, Pak. Oke. Saya tunggu kebijakan-kebijakan Anda nanti ya ketika jadi pejabat ya. Berpihak sama Indonesia atau enggak. Ya. Terima kasih, super sekali gitu ya. Saya kasih case. Ada namanya e-sport sekarang ya. E-sport. Oke. Kemudian ada case sekarang di yang kemarin sampaikan oleh staf atas perdagangan kita. Tetapi di Indonesia kita ada impor pekerja besar-besaran di Sulawesi Selatan di perusahaan baru biji nikel. Hampir ratusan dan viral sekali. Nah, kira-kira kebijakan itu mendukung kita, mendukung sumber daya kita, ataukah malah merusak generasi kita? Nah, itu pertanyaan yang mungkin tidak perlu dijawab, tapi perlu diresapi dalam hati ya, bahwa terjadi sebuah pergeseran hari ini gitu ya. Nah, kenapa saya bilang tadi colonize gitu ya, penjajahan gitu ya. Siapa yang nggak mau punya handphone paling baru? Nah, gitu ya.
Handphonenya pasti pengen yang paling baru gitu. Ya saya juga pengen lah gitu. Kenapa? Karena bangsa Indonesia nggak bisa menciptakannya gitu. Tuh. Jadi kita mau punya orang terus. Kita nggak bisa menciptakannya gitu. Sehingga di jidat kita itu ada trademark. Apa trademarknya? Konsumen. Jadi di hukum internasional itu, kita itu konsumen paling banyak. Kenapa saya bilang konsumen paling banyak? Kalau kita bilang Amerika, kita bilang Rusia, kita bilang India, kita bilang China, walaupun negaranya masih developing kayak kita, berkembang juga, tapi dia punya apa? Punya produk dalam negeri. Ya enggak sih? India punya, China apa-apa lagi, Rusia ada, Amerika jangan ditanya, Indonesia. Itu ya yang harus jadi konsen kita gitu. Sehingga kita hari ini adalah pusat konsumen. Kenapa Amerika itu pengen kita jadi negara maju? Label negara maju kenapa pengen kita? Karena kita mau disamakan pajaknya. Kalau Anda lebih baca lagi tentang standar perdagangan dunia, wah itu apa ya? Buat sakit kepala gitu ya, dan kita akan mengasihani bahasa kita sendiri gitu. Wah, segitunya banget ya Indonesia. Tapi kita harus proud ya, kita harus tetap bangga gitu ya. Balik lagi kita ke bentuk hubungan internasional yang terjadi di zaman modern, kemudian hari ini sampai saya bilang, well kita nggak modernisasi sekarang sebenarnya gitu. Kita sedang menikmati penjajahan. Kenapa? Kita disuplai terus. Kita menikmati penjajahan. Jadi saya bilang sebagai penjajahan teknologi itu halus. Gitu ya. Oke, sejarahnya kenapa hubungan dan hukum internasional itu terjadi? Saya ambil contohnya, ekspor impor. Pertama terjadi itu ketika penjajahan atau ketika hegemoni Eropa datang. Negara-negara dijajah. Pengiriman barang dan lain-lain terjadi. Percampuran budaya terjadi. Percampuran aturan terjadi dan lain-lain. Disitulah cikal bakal hukum internasional terjadi. Ada bargaining aturan. Ada bargaining budaya. Nah, itu yang terjadi ya. Itu awal mula hukum internasional. Sehingga pada hari ini perkembangan teknologi, kerjasama, kemudian kemerdekaan negara-negara baru, kemudian perkembangan industri dan lain-lain menciptakan mutual relationship, simbiosis mutualisme. Dalam politik luar negeri kita ada namanya politik luar negeri kita bebas aktif dan menguntungkan. Bebas kita mau melakukan hubungan dengan siapa saja. Aktif kita ikut dalam perdamaian dunia, ketertiban dan lain-lain. Menguntungkan sebagai tujuan hubungan kita. Kalau nggak menguntungkan, ngapain kita ikut? Nah, dalam praktek semua itu, tetapi juga ada teori-teori sebenarnya. Ya, teorinya apa? Banyak yang filsuf, saya bilangnya old style ya. Filsuf yang menyatakan bahwa, well, international law is not law. Bukan hukum. Tetapi cuma hubungan. Nah, itu nanti baca lagi ya teori-teori tentang hukum internasional. Saya cuma lempar isu aja.
Nah, salah satunya Joe Austin. Kalau dia bilang ada 2 unsur, ada badan legislatifnya yang buat. Sedangkan hukum internasional itu dibuat atas dasar kesepakatan. Contohnya begini, misalnya ada Mbak Afifah sama Mas Dani gitu ya. Mau buat perjanjian hutang piutang. Nah, ya udah si Dani bilang, ya udah saya cicil per 3 bulan. Si Afifah nggak mau, terlalu lama 3 bulan. Gimana kalau 1 bulan? 2 bulan deh, ambil jalan tengah kata Mas Dani. Oke, deal. Sepakat terjadi. Subjeknya Dani dan Afifah. Pakai tertulis yuk. Nah, taken hak dan kewajibannya. Pihak pertama, pihak kedua. Klausul pertama, klausul kedua. Apabila ada permasalahan, akan diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau penyelesaian tahap pertama tidak bisa diselesaikan, maka kedua belah pihak sepakat untuk membawanya ke jalur hukum. Clear kan? Aturannya jelas kan? Berarti jadi suatu produk hukum undang-undang. Untuk apa? Untuk si Afifah dan si Dani. Yang sifatnya apa? Bisnis, ekonomi, private. Nah, kata John Austin, no, hukum itu bukan itu. Hukum itu ada legislatifnya, gitu kan? Dan kemudian dapat dipaksakan hukum itu. Oh, nggak bisa. Kalau si Dani sama Afifah tadi dia nggak mau 3 bulan. Si Afifah nggak mau. Si Dani maunya 2 bulan. Mereka maunya 2 bulan. Afifah maunya 1 bulan. Oh, ternyata dealnya sepakatnya 2 bulan. Nah, itu pendapatnya si John Austin. Ada lagi pendapatnya yang lain gitu. Nah, kemudian ada lagi Oppenheim. Apa kata si Oppenheim? Nah, bahwa hukum internasional sesungguhnya ada 3 syarat sebenarnya. Yang pertama ada aturannya. Kemudian ada masyarakatnya. Kemudian ada jaminan. Nah, kira-kira dari perjanjian tersebut tuh, dari perjanjian si Afifah, si Dani, yang nggak ada yang mana? Hukumnya ada nggak aturan hukumnya? Ada, Pak. Ada ya, kalau kita lihat hal tersebut. 1320 KUH Perdata. Di hukum internasional ada nggak? Bicara perjanjian. Ada. Ada. Tapi di zaman modernisasi, ketika baru berdirinya Liga Bangsa-Bangsa, baru Komisi Hukum Internasional, negara-negara sepakat untuk membuat sebuah perjanjian. Yuk kita buat template perjanjian yang sifatnya umum, yang bisa diadopsi negara-negara, tapi kita sepakat dulu bahwa perjanjian itu isinya ini. Nah, itulah yang kita sebut sebagai Public International Conventions Agreement. Ada Vienna Convention. Bicara apa? Bicara hubungan diplomatik dan perjanjian internasional. Bahwa perjanjian internasional itu syaratnya begini. Nah, kita harus mengikuti itu. Gimana kalau nasional mau ikut perjanjian internasional? Bisa, ada SOP, ada mekanisme, dan lain-lainnya. Begitu ya. Nah, dari 2 teori ini, mohon teman-teman bisa pelajari ya. Sudah banyak tadi kita bicara masalah pengertian, pembagian hukum, dan sekarang saya lemparkan isu bahwa hukum internasional itu benar-benar hukum atau tidak? Mohon maaf, Pak. Mau mengingatkan sekarang sudah jam 9. Oke, makasih. Buku yang bagus itu bukunya Starke bagus, kemudian buku-buku lama yang berkenaan dengan hukum internasional itu bagus. Tapi ada buku yang mudah dimengerti menurut saya, itu ada bukunya Prof. Mukhtar Kusuma Atmaja ya, Pengantar Hukum Internasional, sama
bukunya Prof. Atif Latiful Hayat ya, kalau tidak salah 80.000 di Tokopedia ya, saya beli online waktu itu. Ataupun bukunya Pak Talib juga bagus, itu ada bicara tentang sejarah hukum internasional. Jadi teman-teman kalau mau beli, silakan, saya nggak paksa, tapi Anda harus punya. Baik soft copy-nya, baik jurnal-jurnal dan lain, atau bahan-bahan buku yang lain. Jadi daripada Anda beli kuota buat main game doang, ya sisihkankah 50.000 itu. Saya nggak tahu harganya berapa ya. Nanti kontak saja Mbak Eka ya untuk beli itu. Ada pertanyaan? 3 Ada, menit. Pak. Ya, silakan Mas Dani. Kalau dikaitkan dengan pendapatnya John Austin tadi, di mana dia mengatakan bahwa hukum internasional itu bukan hukum, dan Bapak memberikan analogi dalam bentuk perjanjian, bagaimana dengan asas Pacta Sunt Servanda, Pak, di mana perjanjian itu menjadi hukum bagi para pembentuknya? Oke, saya tampung dulu. Ada yang mau tanya lagi tadi? Saya, Pak. Ya, Cantika, silakan. Pak, baik. Tadi kalau misal Bapak udah jelasin, cuma saya kurang paham. Ini saya tanya, Pak, kenapa sih kalau Indonesia itu selalu menjadi negara konsumen? Terus apa Indonesia itu tandanya nggak bisa berproses atau sama saja tidak bisa mengikuti modernisasi, begitu Pak? Terima kasih, Pak. Oke, saya jawab dulu Mas Dani ya. Bagaimana dengan prinsip Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian tersebut begitu. Nah, saya analogikan seperti itu ya. Dalam hukum bisnis ya, dalam private atau perdata internasional yang sifatnya pribadi sama pribadi tadi ya. Nah, sekarang saya analogikan lagi. Ketika semua negara berkumpul dalam sebuah organisasi internasional sepakat untuk membuat sebuah perjanjian. Kita ambil contoh, perjanjian masalah kewarganegaraan. Jadi dalam Vienna Convention itu salah satunya there is no stateless persons. Jadi di seluruh dunia ini nggak boleh namanya ada orang yang nggak punya kewarganegaraan. Sepakat nggak nih semua negara? Sepakat. Jadi hukum nggak kira-kira? Jadi hukum. Siapa negara yang ratified? Siapa yang setuju? Siapa yang enggak? Nggak dipaksa, memang tidak dipaksa. Tetapi dalam kancah perpolitikan dunia, negara ini akan dikucilkan. Nah, negara-negara itu dalam prinsip Pacta Sunt Servanda mau nggak mau harus ikut itu. Apalagi dia sudah sign gitu ya. Kemudian sudah di-ratified, sudah dibuat peraturan sendiri bahwa undang-undang ini dibuat untuk mengesahkan perjanjian internasional mengenai. Itu dalam proses hukum nasionalnya. Bahwa kita menerima hukum internasional tersebut. Ya, nanti kita akan belajar perjanjian internasional, sistem ratifikasi, dan lain-lain. Ya. Nah, konvensi itu menjadi sebuah hukum. Itulah yang kita sebut sebagai hukum internasional. Punya sanksi nggak? Punya. Tapi sanksi ini punya mekanisme tersendiri. Di mana yang publik kita punya namanya United Nations, punya PBB. PBB punya prosedur dalam menghukum negara-negara. Bagaimana caranya? Banyak caranya. Ada 3 yang saya ketahui ya, nanti teman-teman baca. Dan yang ketiganya itu di dalam Special Agency of PBB, seperti WTO, WHO, UNHCR, IOM, dan lain-lain, itu punya cara-cara sendiri dalam menghukum, memberikan kebijakan. Itu. Nah, saya nggak mau melangkah lebih jauh ya, Mas Danian, nanti takutnya blank gitu ya. Tetapi idealnya begitu ya. Kemudian ada namanya Majelis Umum. Ya, Majelis Umum itu dia punya annual conference, annual meeting ya. Kemudian ada Security Council atau Dewan Keamanan. Dia juga pengambil keputusan untuk menghukum negara-negara, contoh Palestina, Israel, Suriah, untuk case-case seperti itu. Kemudian kasus Myanmar kemarin untuk menerbitkan Responsible to Protect, artinya kewajiban negara-negara internasional untuk menghukum Myanmar misalnya. Nah, tapi tidak terjadi. Nah, case-case seperti itu dibahas. Bagaimana international scope
menyikapi hal-hal tersebut gitu. Nah, pada poinnya adalah kesepakatan yang dibuat di dalam hukum internasional, di dalam sebuah organisasi internasional khususnya PBB yang sifatnya publik disepakati oleh negara-negara. Itulah jadi hukum. Dan dalam fakta sunt servanda prinsip tersebut kita harus menaatinya. Seperti itu. Kemudian Mbak Cantika, semoga terjawab ya Mas Dani ya. Mbak Cantika, saya kurang menangkap pertanyaan Mbak Cantika ya. Bisa diulangi nggak? Boleh Pak. Baik. Jadi kenapa Indonesia selalu menjadi negara konsumen? Maksudnya negara konsumen itu kan negara yang selalu membeli ya Pak ya. Terus apakah tandanya Indonesia itu tidak berproses dengan baik dalam arti atau sama saja Indonesia tidak mengikuti modernisasi Pak? Begitu. Terima kasih Pak. Oke. Indonesia bukan nggak ikut modernisasi, ikut. Nah, apakah Indonesia berproduksi dalam hal-hal tertentu? Iya, berproduksi. Tetapi untuk perekonomian dunia, kita masuk ke dalam kemana? Kita masuk ke dalam pengekspor sumber daya alam. Bukan pengekspor barang jadi. Ya, dalam perkancaan ekonomi dunia, kenapa saya bilang konsumen? Karena kita pembeli barang jadi, bukan pembeli barang mentah. Kita penjual barang mentah. Nah, begitu ya. Di dalam perkancaan dunia perekonomian juga ada investasi. Kita investasi di mana? Ada kita investasi di luar negeri. Di dalam investasi produk-produk jadi yang di luar negeri. Tetapi orang-orang luar negeri menginvestasi dalam raw material kita. Gitu, ya. Kita ekspor sawit gitu. Tapi sawitnya belum jadi biodiesel dan lain-lain gitu. Kita ekspor biji nikel, tapi bijinya doang nih belum jadi besi gitu. Nah, tapi besi-besi itu kita ekspor gitu loh. Yang udah barang jadi, yang punya harga mahal, kita masukkan ke dalam negeri. Nah itu, nilai rupiahnya itu kecil ketika kita jual barang mentah. Ketika kita beli barang jadi itu lebih mahal. Makanya Menteri Susi bilang, rugi banget kita jual biji lobster. Harganya bisa berkali-kali lipat gitu. Anda tahu lobster segede tangan saya ini, panjangnya 10-20 cm, harganya 1 juta. Tuh. Ketika kita jual ke luar negeri berapa? Bisa sampai 3-5 juta. Tuh ya. Mungkin itu ya Mbak Cantika dan Mas Dani, saya pikir 9 sudah lewat ya, Anda akan kuliah lagi. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Absen tolong diisi V-class-nya. Jadi silakan belajar yang nggak bisa isi absen V-class. Saya akhiri. Terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Banyak Pak Bayu. Thank you.